bagi peserta didik kami. Kali ini kita masuk pada sistem komputer, di mana pengertian dari sistem komputer yaitu merupakan kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung dan saling berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data supaya menghasilkan informasi yang diperlukan oleh pengguna. Nah, komponen sistem komputer dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hardware, di mana hardware terdiri dari input device, process device, output device, dan storage device. Kemudian yang kedua adalah software. Nah, software di sini meliputi operating system application, software, dan utility software. Kemudian yang ketiga adalah brainware. Brainware meliputi programmer, sistem analis, dan administrator. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Baik, hardware merupakan perangkat keras pada komputer yang terdiri dari perangkat input, proses, output, ataupun storage atau penyimpanan. Kemudian software yaitu merupakan perangkat lunak yang terdiri atas operating system atau sistem operasi, application software atau software aplikasi, dan utility software atau software pendukung. Sementara brainware ini yaitu merupakan orang yang menggunakan atau mengoperasikan suatu perangkat komputer dalam proses pengolahan data dan informasi. Yang ketiga ini akan kita bahas secara lebih lanjut. Yang pertama, hardware. Nah, hardware ini merupakan perangkat keras yang berfungsi mendukung semua proses komputerisasi, baik untuk masukan, proses, penyimpanan data, ataupun menampilkan data informasi. Komputer merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan untuk mengolah sebuah data menjadi informasi. Di dalam pengolahan data menjadi informasi, diperlukan sebuah sistem komputer. Nah, kita lihat proses daripada sistem komputer itu sendiri yaitu input device. Contohnya keyboard, mouse, scanner, maupun mikrofon. Nah, proses daripada sistem komputer itu perintah kita masukkan menggunakan perangkat input, kemudian akan diproses melalui proses device. Nah, proses device ini meliputi ALU ataupun CU. Nah, sementara hasil prosesnya akan disimpan menggunakan storage device atau media penyimpanan. Nah, media penyimpanan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu primary storage yang meliputi RAM, ROM, dan EEPROM. Sementara secondary storage meliputi hard disk, USB flash drive, ataupun DVD. Nah, kemudian proses device akan diteruskan ke perangkat keluaran ataupun output device. Nah, output device ini meliputi monitor, printer, speaker, dan LCD proyektor. Contoh sederhana, ketika kita melakukan pengetikan sebuah data, kita ketikkan menggunakan keyboard. Nah, data yang kita ketikkan itu akan diproses menggunakan ALU ataupun CU. Nah, setelah diproses, maka
akan ditampilkan ke layar monitor. Apa yang kita ketik akan ditampilkan ke layar monitor. Kira-kira seperti itulah sistem kerjanya atau mekanisme kerja sistem komputer. Nah, kita akan membahas satu persatu dari perangkat keras sistem komputer. Kita mulai dari input device atau perangkat masukan. Nah, input device ini merupakan alat atau perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data, perintah, dan program yang akan diproses di dalam komputer. Nah, pada tahapan ini, data dimasukkan menggunakan input device atau perangkat masukan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keyboard. Nah, keyboard merupakan perangkat input yang digunakan ketika memasukkan karakter dan fungsi ke dalam sistem komputer dengan cara menekan tombol yang ada pada keyboard. Keyboard pada umumnya terdiri dari tombol untuk huruf, angka, dan karakter khusus, serta tombol untuk fungsi-fungsi tertentu. Keyboard dihubungkan ke sistem komputer menggunakan kabel atau koneksi. Yang kedua, mouse. Nah, ini gambar mouse. Mouse merupakan perangkat keras input yang memiliki fungsi untuk mengatur pergerakan kursor secara cepat dan memberikan perintah dengan hanya menekan tombol pada mouse. Selain fungsi tersebut, terdapat beberapa fungsi dan kegunaan mouse. Di antaranya, yang pertama, mendapatkan informasi melalui hover mouse. Ketika pointer berada pada posisi menu, file atau folder tertentu, maka pointer berada pada kondisi hover. Dan di bawah pointer tampil sebuah informasi. Informasi inilah yang disebut tool tips. Fungsi ini akan sangat berguna bagi kita untuk mengetahui apakah fungsi dari item yang akan kita buka atau klik. Yang kedua, memilih objek. Kita dapat memilih menu file, folder, dan teks pada aplikasi pengolah kata dengan menggunakan mouse. Yang ketiga, membuka dan menjalankan suatu program. Ketika kita akan menjalankan suatu program atau membuka suatu file, maka yang perlu kita lakukan adalah menekan double klik mouse pada file atau program yang sudah kita pilih. Yang keempat, melakukan drag dan drop. Dengan menggunakan mouse, kita dapat melakukan proses drag and drop serta move, cut, copy, and paste dengan sangat mudah. Kemudian yang kelima, melakukan operasi scroll. Ketika kita sedang membaca sebuah artikel dan memerlukan aktivitas menjelajah isi halaman dengan menggulungnya atau scrolling, maka aktivitas ini bisa dilakukan dengan menggunakan mouse. Nah, menurut metode pendeteksian lokasi, mouse digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu mechanical mouse,
mechanical mouse, dan optical mouse. Sedangkan menurut koneksinya ke komputer atau ke laptop, mouse digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu bus, serial, USB, PS2, dan wireless. Nah, kemudian perangkat input yang ketiga adalah scanner. Nah, scanner ini merupakan perangkat input yang memberikan input dengan cara memindai menggunakan sensor cahaya yang terdapat di dalam scanner tersebut. Kemudian yang keempat, mikrofon. Nah, mikrofon ini merupakan perangkat input yang memberikan input data berupa suara ke dalam komputer dengan cara mengubah atau mengkonversikan energi akustik ke energi listrik. Nah, kemudian selanjutnya proses device atau perangkat proses. Perangkat proses merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memproses data yang dimasukkan oleh input device, yaitu CPU, Control Processing Unit. Proses device merupakan pusat pengolahan data dan mengontrol semua perangkat yang terhubung pada komputer. Proses device dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu ALU atau Arithmetic Logical Unit. Nah, ALU merupakan salah satu bagian dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika, seperti operasi penjumlahan, pengurangan, logika AND, OR, dan ALU. Nah, ketika kita menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan, maka ALU akan bekerja di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah CU atau Control Unit. CU atau Control Unit merupakan salah satu bagian dari proses device yang berfungsi untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau mengontrol pemrosesan instruksi dan memindahkan data dari satu bagian ke bagian CPU yang lain. Nah, di mana hasil dari kontrol unit ini akan mengatur aktivitas lainnya dari perangkat CPU. Nah, beberapa fungsi dari kontrol unit diantaranya yaitu yang pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU. Dan yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori. Nah, sekian untuk pertemuan pertama pada bagian bab 3. Atas perhatian anak didik kami, saya ucapkan terima kasih.